Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Suatu anugerah yang besar kita bisa kembali bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini karena penerjemah berhalangan hadir, maka khotbah hari ini hanya menggunakan satu bahasa. Di dalam bulan ini kita akan bersama-sama fokus di dalam satu tema amanat agung. Di dalam tema amanat agung itu ada beberapa kata kerja. Salah satunya adalah pergilah, kemudian jadikanlah, ajarlah, kemudian lakukanlah. Dan dalam sepanjang minggu ini kita akan belajar dan fokus ke dalam kata-kata kerja itu. Di minggu lalu kita bersama-sama belajar bagaimana kita harus pergi mengabarkan Injil. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar fokus ke dalam satu kata kerja, yaitu jadikanlah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebenaran isi hati Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau ingini setiap jemaat-Mu dengar. Dan setiap daripada jemaat yang di sini yang merupakan umat pilihan-Mu, kiranya mereka Tuhan sentuhkan, murnikan hatinya, agar hanya firman Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Dan jauhkan mereka dari pikiran-pikiran dan segala gangguan yang ada, dan mereka hanya bisa fokus di dalam waktu ini mengkuduskan, mensucikan, dan mengkhususkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di KU1 kita telah belajar tentang amanat yang terutama. Dalam KU2 ini kita akan lebih fokus lagi masuk ke dalam tema-tema yang lebih mendalam mengenai kata jadikanlah ini. Nanti di KU3 kita akan juga lebih fokus lagi kepada murid Kristus. Saya mengundang setiap jemaat yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti di KU3 juga kita bisa bersama-sama belajar agar pemahaman kita tentang tema ini semakin diperlengkapi. Mari kita buka Matius pasal 28 ayat 19a. Cuma satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Demikian firman Tuhan yang kudus. Di dalam masa setelah new normal, kita melihat bahwa gereja-gereja mengalami kemerosotan. Pandemi mengsingkapkan banyak sekali masalah-masalah yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh gereja dan umat Tuhan. Kita selama ini tertidur dengan berbagai rutinitas dan kegiatan-kegiatan, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk merenungkan sejenak apakah yang kita kerjakan sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang berkata bahwa pandemi adalah suatu masalah yang buruk. Memang buruk, tidak bisa dimengerti mengapa itu terjadi. Tetapi di satu sisi kita melihat juga ada berkat dan pemurnian Tuhan, agar kita lebih banyak merenungkan apa yang terjadi dengan kehidupan gerejawi dan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Jika kita diberikan satu pertanyaan, apa yang menyebabkan kekristenan sekarang di dunia merosot? Mungkin kita akan mudah menjawab, karena setan menyerang gereja melalui berbagai penipuan. Ada perpecahan, kekecewaan, dan konflik internal. Ada yang mengatakan karena ini, karena itu, karena itu. Tapi benarkah semua itu adalah masalah utamanya? Salah satu masalah utama kekristenan sekarang merosot adalah satu masalah yang terlihat sepele tetapi serius, yaitu masalah salah fokus. Di dalam suatu diskusi di STT di Amerika, seorang dosen mengumpulkan mahasiswa-mahasiswanya dan menanyakan satu pertanyaan. Apa yang engkau pikirkan saat engkau mendengarkan kata Injil? Satu kata saja, engkau simpulkan apa itu Injil. Cepat pikirkan. Kemudian murid-murid dengan sigap menjawab, oh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, kabar baik, kabar kemenangan. Kemudian dosen itu terus menstimulasi mereka sampai setengah jam. Dosen itu dengan tersenyum dan sedikit kecewa berkata, sudah setengah jam saya tanyakan tentang Injil, tetapi mengapa tidak ada yang menjawab Yesus? Saudara, salah fokus terlihat sepele, tetapi begitu berbahaya. Bagaikan kita naik pesawat, sedikit saja pesawat itu salah koordinat akan membawa kita jauh ke tempat jauh dari tujuan. Pernah terjadi bagaimana ada pesawat yang mau pergi ke Kuala Lumpur, tetapi hanya karena koordinatnya sedikit saja melenceng, akhirnya sampai ke Melbourne. Jadi jangan berpikir fokus yang salah itu bisa membawa kita ke dalam hasil yang sesuai dengan
apa yang Tuhan ingini. Fenomena salah fokus ini tidak sulit ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen di era digital, di era industri dan teknologi. Kita sekarang dituntut untuk cepat. Segala sesuatu harus cepat, segala sesuatu harus instan, sehingga apapun yang kita kerjakan dan renungkan tidak lagi mendalam. Begitu dangkal. Segala sesuatu diukur hanya sesuai dengan perasaan, kegunaan, praktis, berguna bagi saya atau tidak. Saya ambil contoh. Misalnya, mendengarkan kata gereja, apa yang kita pikirkan? Orang modern pasti akan cepat berpikir, gimana gedungnya? Gimana programnya? Bagaimana di sana, asik nggak? Inilah yang kita pikirkan. Namun saat Yesus jika datang kembali, apakah gedung gereja? Apakah program-program gereja yang diangkat ke surga? Tidak, saudara-saudara, melainkan orang percaya. Jadi boleh dikatakan bahwa esensi daripada gereja bukan berbicara tentang gedung, bukan berbicara tentang program dan rutinitas, tetapi berbicara tentang orang yang dipilih Tuhan, yang digerakkan hatinya dan disucikan. Siapa yang memilih? Allah Bapa. Siapa yang menggerakkan? Allah Roh Kudus. Dan disucikan dengan apa? Dengan darah Yesus, Anak Allah. Jika fokus utama gereja berbicara tentang umat Allah yang digerakkan, disucikan oleh Tuhan, maka penting bagi gereja, bagi umat Tuhan untuk kembali mencari sebenarnya apa isi hati Tuhan bagi gerejanya, bagi kehidupan kita. Jika kita telah salah fokus, hari ini Tuhan izinkan kita untuk kembali lagi ke dalam fokus yang sejati. Saudara, ini adalah masalah yang terjadi. Apakah kita sudah menjalankan amanat agung? Di dalam Matius pasal 28 ayat 19a ditekankan bahwa pergi dan jadikan. Ada dua kata kerja utama di sini. Pergi berbicara tentang kita aktif menginjili. Tetapi penginjilan tidaklah cukup. Karena Kristus memerintahkan murid-muridnya tidak hanya pergi memberitakan Injil. Tetapi engkau juga harus menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Dua hal ini bagaikan dua roda yang terus bergerak. Jika kekurangan satu roda, maka gereja tidak stabil. Gereja akan mandek. Kalau kita pergi menginjili saja, tetapi kita tidak pernah dewasa secara rohani, hidup kita tidak pernah diubahkan, maka yang terjadi gereja bisa penuh, tetapi semua berisi bayi-bayi rohani. Demikian jika gereja hanya fokus ke dalam pembinaan di dalam pelatihan-pelatihan secara internal, tetapi tidak pernah keluar, tidak pernah menginjili orang lain, maka kita akan menjadi komunitas yang tertutup, eksklusif. Dan gereja yang tidak melakukan penginjilan adalah gereja yang tidak bertumbuh. Karena gereja yang menginjili adalah gereja yang hidup. Sedangkan gereja yang hanya memikirkan pertumbuhan di dalam saja, boleh dikatakan adalah gereja yang mati. Pemuritan penting, penginjilan juga penting. Tetapi hari ini saya akan fokus ke dalam satu hal, yaitu mengenai jadikanlah murid. Jadikan murid merupakan sentral dari pelayanan Yesus di dunia. Saat Yesus ke dalam dunia, kita melihat bahwa Yesus pergi untuk menginjili, memberitakan tentang berita kerajaan sorga. Tetapi kita mendapati Yesus juga sedang memuridkan. Perhatikan, Yesus di dalam kitab Injil pergi ke rumah-rumah ibadat. Pergi ke rumah ibadah, menyampaikan khotbah. Bahkan dia mengambil kitab-kitab tertentu dan mengupas kitab itu. Dan dalam beberapa kali percakapan Yesus berkata, yang kamu pikirkan begini, tetapi sesungguhnya aku katakan kepadamu seperti ini. Ini adalah pembinaan yang luar biasa daripada Yesus Kristus. Banyak orang yang pikirannya tidak reform, memiliki pikiran legalis, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu mengira begitu? Yesus katakan, sesungguhnya aku katakan kepadamu. Sesungguhnya aku katakan kepadamu. Berapa transformasi yang Yesus berikan melalui pembinaan-pembinaan firman. Tetapi tidak hanya di dalam kelompok besar Yesus berkhotbah. Kita mendapati Yesus juga menghidupi pemuritan berbasis relasional. Dia hidup bersama murid-muridnya, tidur bersama murid-muridnya, bercakap bersama murid-muridnya, dan makan bersama murid-muridnya. Kalau kita melihat kitab Injil, ada beberapa relasi personal yang ditekankan oleh Yesus. Kalau kita kembali ke dalam kitab Lukas, kitab yang paling menekankan Yesus suka makan-makan. Jadi Yesus suka diundang makan, dan Yesus biasanya menerima ajakan makan itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, bukan Yesus datang hanya untuk makan dan senang-senang. Tetapi ada misi yang dibawa oleh Yesus Kristus. Karena perhatikan, setiap kali Yesus makan, setiap kali dia sedang bercakap-cakap dengan orang lain, sesudahnya apa yang terjadi? Transformasi,
perubahan. Yesus diundang Zekeus, "Yesus, maukah engkau makan di rumahku?" Baik. Dan melalui percakapan yang sangat personal dan intens, Zakeus berubah. Maka jika pemuritan hanya kumpul-kumpul, hanya makan-makan, tetapi tidak merubah hidup, itu bukan pemuritan yang sejati. Karena pemuritan Yesus Kristus itu pasti mengubahkan. Yesus di dalam beberapa pertemuan di dalam kitab Injil dicatat dengan sangat intim. Kitab Injil mencatat, maka Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam rumah dan mereka berbincang-bincang. Kemudian keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka mengabarkan Injil, mereka melayani orang sakit, mereka melakukan perkabaran-perkabaran Injil. Apa yang mereka bicarakan di rumah itu? Tidak ada yang tahu. Tapi saya yakin Yesus bukan hanya basa-basi, bukan hanya bercanda-bercanda sesuatu hal yang tidak penting. Tetapi pasti ada suatu pembicaraan yang sangat penting mengenai visi misi kerajaan Allah. Apa yang harus kita kerjakan? Di dalam waktu yang singkat ini apa yang harus kita benahi? Sehingga murid-murid siap menjadi penjala-penjala manusia. Setiap pertemuan Yesus begitu berelasi secara personal. Melalui makan, melalui aktivitas bersama, melalui tawa, melalui nangis, melalui doa bersama. Dan mereka bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan Yesus. Akhirnya mereka bisa melihat Yesus, mengalami Yesus, dan mereka bertumbuh sebagai murid yang sejati. Saudara-saudara, hal ini juga menjadi suatu teguran, menjadi ingatan bagi pelayanan saya. Saya sendiri terpanggil, saya memiliki beban di dalam khotbah. Karena bagi saya firman yang mengubahkan. Tetapi saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Memang sebagai orang reform pasti setuju bahwa khotbah paling penting. Bukan acara, bukan program. Dan jemaat reform harus sadar khotbah itu paling penting. Tetapi di dalam amanat agung kita diingatkan ada sesuatu yang tidak kalah penting. Yaitu bagaimana firman ini masuk ke dalam kehidupan jemaat sekalian. Maka ada suatu pengingatan bagi kita semua. Yaitu apakah kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Agar firman yang kita dengar dihidupi dan berdampak bagi sesama kita. Saya sendiri ini ada beberapa foto, tentu masih banyak foto lagi yang saya tidak bisa sampaikan. Tetapi yang ingin saya nyatakan bahwa saya sendiri belajar. Sampai saat ini belajar bagaimana tidak hanya berkhotbah atau melakukan pembinaan. Tetapi meluangkan waktu, menginvestasikan waktu, mengorbankan banyak hal untuk bertemu dengan beberapa orang yang saya sudah gumulkan dan saya doakan dengan sungguh-sungguh. Di mana kita menjalin relasi dengannya. Dan akan men-follow up-nya. Karena kerap kali mungkin khotbah yang kita dengar tidak sesuai dengan pergumulan kita. Misalnya kita berkhotbah hari Minggu tentang bagaimana menjadi pribadi yang tidak serakah gitu ya. Tetapi kenyataannya padahal kita sekarang sudah sulit ekonomi, jangankan serakah. Saya sulit masalah ekonomi. Jadi seolah firman yang dinyatakan dengan kehidupan berbeda. Nah, bagaimana untuk menjaga agar firman Tuhan tetap ada dalam kehidupan jemaat? Jawabannya, jemaat itu harus mulai dari diri. Kita juga mau belajar. Tidak hanya cukup dengar khotbah, kita juga mau belajar. Tetapi di satu sisi, saya juga merenungkan pelayanan saya bagaimana firman yang didengarkan, ilmu-ilmu yang saya pelajari, dan kehadiran saya juga bisa menjawab kebutuhan jemaat. Maka dengan pergumulan dan juga pengorbanan, meluangkan waktu untuk mengenal lebih banyak pribadi lagi, hadir di dalam kehidupannya. Dan ini jelas tidaklah mudah. Banyak sekali penolakan-penolakan. Mungkin saat kita mau berelasi dengan orang lain yang tidak begitu dekat, akan muncul kecurigaan-kecurigaan. Tumben ini, ada apa ini? Gitu ya. Kenapa ya contoh chat saya nih? Ada problem apa gitu ya? Dan bahkan tidak sedikit mengalami penolakan dan kita mau berkenalan, mau chat, dibalasnya 3 hari kemudian, seminggu kemudian. Saya terkadang berpikir, kita saja yang sudah hamba Tuhan sudah sulit sekali menjalin relasi. Apalagi mungkin sesama jemaat kita mau menjalin relasi ya. Itu akan sangat amat sulit. Tetapi di situ saya belajar. Terus bagaimana masuk ke dalam kehidupan dan puji syukur walaupun tidak semua. Ada beberapa pribadi yang dulunya kita memiliki relasi yang begitu jauh. Sekarang saya mengenalnya. Bahkan dia bisa sharing sampai pergumulan yang paling dalam. Yang mungkin pasangannya, anaknya, dan juga orang-orang terdekatnya bahkan tidak tahu.
Saudara, ini satu hal yang penting. Saat seseorang mau berbuat dosa ataupun melakukan kesalahan yang di luar pikirannya, terkadang itu pasti ada indikasi-indikasi, ada pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Nah, terkadang mungkin pribadi-pribadi itu tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Dia bergumul sendiri dan dia menyimpannya sendiri, dan itu menjadi luka, menjadi trauma bagi dirinya. Maka penting pemuritan. Kita memberikan diri kita hadir baginya, membantunya, memberikan telinga kita untuk mendengarkan seluruh kesahnya, mendoakannya, bersama-sama hadir dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya memiliki kerinduan untuk melakukan ini kepada semua, tetapi tidak mungkin. Karena ada keterbatasan waktu dan tidak mungkin melakukannya. Maka ini penting, tidak hanya sebagai slogan, tetapi menjadi semangat kita semua. Semangat setiap jemaat Tuhan. Saya mengajak kita untuk berandai-andai. Bayangkan. Kalau satu orang fokus kehadap satu orang yang kita kenal. Kita masuk ke dalam kehidupannya. Kita menjalin relasi kepadanya. Kita membuka diri kita. Jika ada permasalahan, mari kita sharingkan bersama. Kita selesaikan bersama. Kita doakan, kita bantu. Satu orang satu saja. Kalau misalnya jemaat kita sekarang ada 200 KU2. Satu orang cari satu. Kita menjalin relasi dengannya, benar-benar terbuka dengannya, hidup bersamanya, sudah menjadi 400. Kalau setiap KU kita bayangkan ada 200, dan 200, 600. Setiap orang mencari satu saja yang didoakan, sepanjang tahun kita cari dia, doakan dia, kita follow up dia, mendampinginya, memberikan hidup dan sama-sama belajar dengan dia. Mungkin sudah berlipat-lipat, sudah menjadi 600, bisa menjadi 1.200, dan begitu seterusnya. Ini bukan prinsip yang dikerjakan oleh manusia, tetapi ini adalah sesuatu yang disingkapkan Allah kepada kita. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama ini. Di dunia dia mengerjakan hal ini. Ini adalah hal esensi. Kabarkan Injil dan dampingi orang lain agar dia bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kualitas gereja diuji bukan dari berapa banyak yang hadir, tetapi berapa yang telah menjadi murid dan siap pergi menjadikan orang lain murid Kristus. Berapa banyak orang Kristen yang benar-benar murid, yang sudah dewasa rohani, yang siap mendampingi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain melalui kehadiran kita juga bisa melanjutkan semangat yang sama. Gereja tidak butuh bangku diisi, tetapi gereja butuh jiwa-jiwa yang diberikan kepada Tuhan. Maka penting bagi gereja kembali ke dalam hal esensi dan bergumul kepada hal-hal yang esensi. Tujuannya bukan untuk kita, tetapi untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita, dan juga untuk gereja dan kemuliaan nama Tuhan. Jika tadi saya katakan bahwa pemuritan, dampingi orang lain menjadi murid adalah hal yang esensi, saya yakin tidak sedikit yang bertanya, jadi harus mulai dari mana? Kami ingin memulai. Mulai dari mana? Apakah hari ini saya mulai mencari teman? Ya, hati-hati juga. Karena ada perbedaan antara komunitas sosial dan persahabatan biasa. Karena ini adalah pemuritan. Ada dasar-dasar teologis yang kita harus juga pertahankan. Sehingga pemuritan kita berbeda dengan komunitas sosial atau sekedar menjadi sahabat sejati di tengah-tengah dunia ini. Hari ini saya akan membagikan dua hal agar kita menjadi pembuat murid yang dimulai dengan berfokus kepada Allah. Nah, saat kita mendengarkan frasa jadikanlah murid, kalau kita membacanya secara literal, seolah-olah aktor utamanya adalah kita. Tuhan memerintahkan, hei, pergilah, jadikanlah. Seolah-olah fokusnya ke kita. Baik Tuhan, mulai hari ini saya akan pergi dan menjadikan orang lain murid. Tetapi saudara-saudara, kata jadikanlah tidak pernah menjadi milik manusia. Di dalam Alkitab, kata jadikan itu selalu hak milik Allah. Jadikan identik dengan penciptaan Allah, merujuk kepada Allah yang menciptakan sesuatu. Maka pemuritan maupun penginjilan atau apapun yang dikerjakan di gereja, itu semua dijadikan oleh Tuhan Yesus.
Tidak tergantung siapapun. Dan Tuhan yang memulai, Tuhan yang menciptakan, Dia yang akan menjaga dan mengerjakannya sampai akhir. Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam bagian Injil lain kita mendapati saat murid-murid melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus melihat murid dan berkata, "Hei, marilah ikut aku. Hari ini kujadikan kamu penjala manusia." Dari mana munculnya penjala manusia? Kalau bukan Yesus yang memanggil, "Hai, ikutlah aku," tidak akan ada satupun orang yang bisa menjala manusia. Tanpa dipanggil oleh Yesus Kristus, dipilih oleh Yesus Kristus, tidak mungkin ada satupun orang yang bisa menjadi pembuat murid. Saat saya mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, orang ateis menolak pernyataan ini. Mereka menentang bahwa benarkah segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan? Nah, jika logikanya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, hayo, siapa yang ciptakan Tuhan? Katanya segala sesuatu ada sebabnya. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Hayo, siapa yang ciptakan Tuhan? Inilah yang terjadi di dunia ini. Dunia mencoba mengalihkan fokus kita dengan logika-logika dan pikiran-pikiran yang terlihat benar, tetapi sebenarnya menjerumuskan, gitu ya. Sebenarnya pertanyaan siapakah yang menjadikan Tuhan itu sangat bermasalah, karena sudah mengasumsikan bahwa Tuhan itu datang dari segala sesuatu. Tetapi itu adalah pertanyaan yang invalid. Kenapa? Sama seperti kita bertanya, maaf, apa sih bau warna biru itu? Bisa nggak berikan bau warna biru itu apa? Tidak bisa. Karena tidak kompatibel. Karena biru itu, warna biru bukan kategori untuk dicium. Demikian Tuhan. Tuhan itu bukan benda, bukan material yang ada sebabnya. Tetapi justru Dialah penyebab segala sesuatu. Dan logikanya, jika Tuhan ada penyebab, Dia bukan Tuhan. Karena definisi Tuhan itu sendiri harus adalah tidak pernah dicipta. Dan bahkan Dia menciptakan sesuatu, Dia ada dari selamanya sampai kekekalan. Maka kita penting melihat bahwa pemuritan ini, misi ini dijadikan Tuhan bagi kita, diberikan bagi kita. Pastor Edmund Chan mengingatkan gereja-gereja dan pemimpin Kristen di dalam konferensi pemuritan. Dia berkata kita perlu melakukan paradigm shift, perubahan pikiran. Dari apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Dan pemuritan adalah ranah nomor 2. Jadi bukan berbicara apa yang kita ingin berikan kepada Tuhan. Tetapi pemuritan berbicara apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Dan jantung pemuritan harus meninggikan Tuhan Yesus. Dan bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai umat reform Injili, kita harus yakin bahwa kedaulatan Allah mendahului penolakan manusia. Kita harus yakin bahwa kasih Allah mengalahkan dosa-dosa dan masa lalu kita sekelam apapun. Dan jika Tuhan memilih seseorang untuk percaya, apapun yang terjadi dia pasti percaya. Pasti percaya. Karena ini adalah kedaulatan Tuhan. Jangan pernah meremehkan kedaulatan Tuhan. Seorang filsuf bernama Voltaire, dia pernah dengan sombongnya berkata bahwa 100 tahun lagi Alkitab akan ditinggalkan. Dan orang yang menyukai Alkitab adalah orang yang menyukai barang-barang antik. Dia memprediksi bahwa iman kekristenan itu sudah tidak relevan di zaman teknologi. Jadi kita tinggalkan saja. Lihat 100 tahun lagi akan dibuang. Itu prediksinya. Tetapi setelah Voltaire meninggalkan dunia ini, 50 tahun setelah dia meninggal, rumah tempat dia biasa menulis buku dijadikan tempat percetakan Alkitab Geneva. Dia berkata bahwa Tuhan 100 tahun lagi engkau akan hilang. Tetapi justru Tuhan mau tunjukkan 100 tahun, jangankan 100 tahun, 50 tidak ada kamu, saya jadikan tempatmu sebagai percetakan Alkitab. Saudara, kedaulatan Tuhan itu begitu luar biasa. Alkitab menunjukkan Paulus yang begitu keras hatinya pun bisa dimenangkan oleh Yesus Kristus melalui pertemuan pribadinya di Damaskus.
Seorang profesor ateis yang begitu pintarnya yang menolak Tuhan. Suatu kali dia membuka kulkasnya dan dia melihat, kenapa ya sepertinya ada cairan-cairan es batu tuh mukanya mirip Yesus begitu ya. Wah, ini tuh di luar pikirannya. Karena secara sains itu probabilitasnya itu sangat sedikit sekali. Dari hal ini dia percaya kepada Yesus. Walaupun dasarnya salah, kemudian dia belajar iman yang sejati. Tetapi minimal kita melihat bahwa orang percaya kepada Yesus itu bukan karena logika, bukan karena kepintaran, bukan karena kemampuan kita. Tetapi hanya karena Yesus Kristus yang beranugerah kepada kita semua. Maka saat Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, jadikanlah murid, itu kedaulatan Allah. Jika orang ingin pribadi itu dimenangkan menjadi murid, apapun itu, kita mau ditolak, kita mau kabarkan Injil padanya, mungkin dia saat ini tidak menerima. Tapi jika dia umat pilihan Tuhan, Injil yang kita tanamkan akan berdampak di dalam kehidupannya dan suatu saat dia akan percaya. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi di lain sisi, jika Tuhan mau pakai Anda dan saya untuk memuridkan orang lain, ini adalah anugerah. Karena kita diizinkan Tuhan untuk mencicipi karya Tuhan, ciptaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka pemuritan yang sejati itu harus menyesuaikan antara kedaulatan Tuhan dan anugerah. Saat kita melihat anugerah Tuhan, kita menjadi pribadi yang selalu bergantung kepadanya. Dalam penginjilan kita, dalam hidup kekristenan kita, kita mau tunduk kepada Tuhan kita. Di lain sisi kita melihat ini sebagai suatu hadiah bagi Tuhan. Agar mencicipi, rupanya ini ya proses bersama-sama menghidupi firman Tuhan. Kita diizinkan mencicipi proses itu. Maka ini adalah anugerah yang harus kita jaga sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebelum jadikan orang lain murid, kita mau minta dahulu Tuhan, jadikan diriku murid Yesus. Karena hanya seorang murid yang sejati yang dapat memuridkan. Mari kita bersama-sama mengakui bahwa selama ini mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, ada kelemahan-kelemahan kita. Dan mungkin saat ini kita sekarang sedang men-follow up satu orang atau dua orang dan kita merasa susah sekali. Kita bergumul sekali, mampukah saya melakukannya? Tetapi kita perlu dengan kerendahan hati minta Tuhan tolong. Tuhan, jika benar dia adalah umat pilihan yang engkau tetapkan untuk selamat, untuk mengenal Yesus Kristus, kiranya dorong hatiku untuk terus masuk ke dalam kehidupannya, mengubahkan hidupnya. Dalam satu buku, McDonald, dalam buku Lord Break Me, dia berkata bahwa jika di dalam dunia fisik, benda yang pecah itu tidak ada nilainya. Tetapi di dalam dunia spiritual, justru kebalikannya. Orang yang hancur mengungkapkan keindahan dan kuasa Allah. Lecet adalah langkah awal dan hati yang hancur adalah awal kebangkitan dari Tuhan. Karena Tuhan ingin mencari pribadi yang telah menyalibkan diri, mengorbankan agenda pribadi untuk agenda Tuhan. Jangan takut jika kita sekarang bergumul. Jangan takut kalau kita merasa susah. Jangan takut kita masih kurang ini, kurang itu. Tuhan, aku kurang dalam hal ini, dalam pemuritan. Saya kurang pandai berbicara, saya intelektualnya tidak tinggi. Tidak, ini bukan berbicara tentangmu. Kalau Tuhan mau pakai kamu dan Tuhan telah memilih orang itu, dua itu pasti diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Tugas kita hanya berkata, Tuhan, inilah diriku yang remuk, yang hancur, yang tidak sempurna. Tuhan pakai, agar bisa menjadi suatu berkat bagi orang lain. Menjadikan Tuhan fokus utama di zaman ini tidaklah mudah. Saudara, zaman yang kita tinggali ini sekarang sangat kacau. Banyak sekali berbagai godaan. Saya pikirkan anak generasi kita hadapi itu tidaklah mudah. Sekarang di berbagai negara terjadi toleransi iman. Dan kemudian ada lagi pemikiran LGBT, pemikiran liberal, pikiran feminim. Banyak anak-anak muda sekarang berpikir ya sudah tidak usah menikah, tidak usah punya anak, repot sekali gitu ya. Mereka terjebak di dalam pornografi dan banyak sekali pikiran-pikiran dunia yang merusak mereka. Kalau dipikir-pikir begitu ngeri tantangan yang dihadapi anak-anak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gereja harus memuridkan mereka agar mereka siap menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Karena pilihannya hanya dua. Gereja hanya bisa memilih dua. Mau anak-anak kita dimuridkan di gereja
atau dimuridkan di dunia. Kita tidak mengerjakan pelayanan pemuritan, tetapi dunia sekarang sedang gencar memuridkan anak-anak kita, khususnya daripada layar-layar handphone, layar-layar teknologi yang setiap hari mencuci otak mereka, sehingga sopan santun, etika-etika, kemudian juga banyak sekali wawasan-wawasan itu tidak terbentuk. Anak-anak mungkin pintar secara ilmu, tetapi tidak dengan wawasan. Misalnya, saya panggil satu anak, saya tanyakan kepada dia, kamu jago di dalam bidang apa? Misalnya dia katakan ekonomi. Oke, kamu tahu teori ini, hukum Gosen, tahu. Dia bisa jelaskan. Kenapa? Ilmu. Dia mempelajarinya dari Google. Tetapi jika saya tanyakan wawasan, kira-kira menurutmu sekarang bisnis apa yang sekarang lagi sedang populer? Jadi wawasannya tidak ada. Kira-kira menurutmu, pendapatmu melakukan hal ini gimana baiknya? Nggak tahu. Wawasan tidak dibentuk. Tapi yang dibentuk adalah ilmu saja. Tapi penilaian akan segala sesuatu, benar salahnya, etika di belakangnya, teologi di belakangnya, masa bodoh. Yang penting saya senang, yang penting saya suka, yang penting ada teman. Gitu ya. Yang penting teman saya juga lakukan, jadi aman. Inilah yang terjadi. Tuhan memanggil kita untuk segera memuridkan generasi ini. Jika satu gereja mendengarkan bahwa banyak sekali anak-anak mudanya telah terhilang, permasalahannya di mana? Permasalahannya bukan antara generation gap, karena gereja ini golongannya itu agak sedikit senior sehingga yang muda tidak bisa masuk. Demikian sebaliknya, yang golongan senior merasa ini semua anak muda jadi kita tidak masuk. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di pemuritan. Apakah kita sudah menjalankan pemuritan sesuai dengan kriteria usia dan mereka bersama-sama belajar ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar juga dari jadikanlah murid agar menjadi pembuat murid yang fokus kepada jiwa-jiwa. Nah, tugas kita tidak hanya berhenti sampai pergi kabarkan Injil, tetapi kita harus membawa pribadi ini kepada Yesus agar dijadikan murid. Tetapi yang saya katakan tadi di awal, apa yang membedakan pemuritan, komunitas, pertemanan dengan pemuritan kelompok relasi yang dibangun di dalam lingkungan pemuritan yang sehat? Perbedaannya adalah apakah engkau fokus kepada jiwa-jiwa itu? Apakah engkau benar-benar mengasihi jiwa itu? Nah, di situ perbedaannya. Saat Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, memiliki 3 pengertian. Yang pertama, mukjizat. Bagaimana mungkin 12 murid Yesus memuridkan seluruh dunia? Tidak ada kendaraan, tidak ada modal, tidak ada paspor ke seluruh negara-negara lain. Tapi Tuhan perintahkan mereka, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berbicara tentang mukjizat. Karena Kristen adalah agama minoritas dibandingkan satu pemerintahan Romawi yang memiliki sejarah filsafat dan ilah-ilah yang sudah memiliki sejarah yang panjang. Bagaimana mungkin Tuhan 12 orang nelayan, orang yang baru mengerti baca tulis sedikit dan akan ada yang buta huruf, engkau suruh memuridkan dunia? Wow, bagaimana mungkin? Mukjizat. Dan yang kedua, kita belajar tentu ini tantangan. Saat Yesus berkata, "Hei, jadikan semua bangsa murid." Itu teguran bagi murid. Kenapa? Berarti kalau saya harus memuridkan semua bangsa, berarti orang Samaria termaksud dong. Padahal saya benci sekali dengan orang Samaria. Muridkan semua bangsa? Berarti saya harus melakukan pendekatan terhadap orang Romawi. Bukankah orang Romawi yang menindas kami? Yang mengambil kehidupan kami, nafkah hidup kami. Engkau suruh kami jadikan dia murid? Susah sekali. Maka ada zona nyaman yang harus ditembus. Saudara-saudara, saat kita membagikan Injil, membagikan hidup kita, itu tidak mengenakkan. Kenapa? Karena dosa itu sukanya sendiri, kita egois. Tapi firman Tuhan mau kita, ayo keluar dari zona nyamanmu. Keluar. Dan di situ penuh dengan tantangan. Tapi satu sisi, pergi, jadikanlah. Juga berbicara tentang suatu teladan. Pergi, jadikanlah. Konteksnya adalah Yesus sudah melakukannya. Dan selanjutnya murid tinggal
melanjutkan sebagaimana apa yang Yesus telah lakukan. Di dalam kitab Markus kita melihat Yesus digambarkan misinya begitu cepat. Habis dari sini pergi ke sini, habis pergi sini begitu ya. Tetapi di dalam aksi pergi yang begitu cepat, Yesus aktif melakukan pemuridan. Demikian murid-murid panggil agar dengan segera, dengan cepat, dalam waktu yang singkat sampai Yesus Kristus akan datang kembali. Mereka giat melakukan hal yang paling penting, yaitu membawa murid-murid mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, tapi yang membedakan murid-murid pergi men-follow up orang, men-sharingkan Injil adalah mereka tidak hanya pergi atau menjadikan saja, tapi mereka benar-benar harus dituntut untuk mengasihi pribadi itu lebih. Kalau kita mulai segala sesuatu dengan kasih, itu berbeda kalau dimulai dengan strategi atau cara-cara. Kenapa saya katakan begini? Kalau saya katakan bagaimana menginjili, bagaimana memuridkan, maka kita akan muncul cara-caranya, strateginya. Bagaimana agar kita bisa menjadi keluarga yang lebih harmonis? Begini, ajak jalan, lebih banyak berikan uang, ya gitu ya. Atau banyak strategi-strategi. Kalau tidak lakukan ini, outputnya begini. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan aksinya, tetapi apakah kamu mengasihi? Karena kalau kamu mengasihi sesuatu, segala cara pasti muncul. Apakah kita pernah mengalaminya? Kita mencintai sesuatu dan kita ingin memiliki sesuatu. Tidak perlu diajarin. Kasih itu yang akan memberikan kamu hikmat. Dan kamu harus tahu harus lakukan apa. Tanpa disuruh, tanpa diarahkan. Engkau pun tahu bagaimana harus melakukan. Pemuridan itu harus dilandaskan daripada teladan Yesus. Yang mengasihi jiwa-jiwa yang disentuhnya. Kita melihat dari pelayanan Yesus saat melihat orang-orang banyak. Yesus melihat keadaan kita. Orang-orang banyak itu. Dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam kesempatan lain Yesus juga berkata kepada orang yang menangis. Janganlah menangis lagi. Inilah yang Yesus lakukan. Dia mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Bapa berikan kepadanya. Nah, di sini kita belajar bahwa gereja harus menjadi satu komunitas yang menerima. Sering sekali saya mendapati sharing. Kenapa sih ada orang begini di gereja? Kok bisa ya begini-begini? Kita harus sadar dulu bahwa inilah gereja. Gereja adalah kumpulan orang berdosa. Jadi kalau mau mencari orang paling berdosa, itu carinya gak usah jauh-jauh. Tapi carinya di gereja. Bahayanya kalau gereja itu tidak ada orang-orang berdosa. Yang ada orang-orang suci. Maka ini bukanlah gereja. Tetapi kita juga jangan hanya berhenti di situ. Karena pada akhirnya gereja harus mempertumbuhkan mereka. Dan juga gereja juga berbicara tentang bagaimana memulihkan relasi yang penuh luka ini. Setiap kita ada masa lalu. Setiap kita mungkin ada satu keadaan yang gua tidak ada jalan keluar. Gua sekarang sudah terjepit. Orang benar-benar tidak bisa mengerti. Nah, bagaimana kita menyelamatkan? Bagaimana kita memulihkan? Bagaimana kita hadir dalam kehidupannya dan membantunya tetap melihat Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini. Inilah yang Yesus ajarkan. Belas kasihan. Saudara-saudara, jangan anggap remeh kasih yang sungguh-sungguh. Di Boston ada seorang anak kecil mengikuti sekolah minggu. Dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada seorang bapak datang kepadanya bercerita tentang, "Hei, mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus gak?" Dia sampaikan cerita dengan Tuhan Yesus dan kemudian dia memegang tangan anak itu, "Saya doakan ya." Dan bapak itu menangis terhadap anak itu. Anak itu bingung. Tidak pernah ada orang yang peduli dirinya. Bapak ini baru kenal saya. Tapi mau berbicara kepada saya, mau mendoakan saya, bahkan menangisi saya. Boro-boro orang tua saya tidak pernah memegang saya atau mungkin menangisi saya. Atau bahkan menceritakan Yesus pada setiap hari ke gereja. Ini orang asing datang menangisi dia agar dia percaya kepada Yesus. Singkat cerita, anak itu bertobat dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dia adalah D.L. Moody, seorang pengkhotbah besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk berkhotbah KKR. Dalam satu kesaksiannya dia berkata, "Terkadang saya waktu lelah, saya waktu capek, saya seolah-olah merasakan ada memori tangan orang asing itu
yang menyentuh saya dan menangisi saya. Dan itu memberikan kekuatan yang besar bagi saya. Langkah kasih yang sederhana bisa menangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Maka saat ada orang baru hadir di sini, sentuhan kita, sapaan kita, senyuman kita, dan bahkan kita sharing Yesus Kristus yang mungkin hanya singkat saja, yang kita rasa sepertinya tidak berguna karena khotbah saja dia tidak bertobat. Masa ngomong Yesus Kristus begini saja bisa percaya? Bukan itu masalahnya, bukan itu. Itu memiliki dampak yang besar. Dan jika waktu Tuhan sampai, orang itu bisa dimenangkan. Kasihlah yang memenangkan jiwa-jiwa. Kasihlah yang mempertumbuhkan. Kolose pasal 3 ayat 14 berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pandemi ini telah memporak-porandakan relasi kita satu sama lain. Pelayanan kita juga digoyang. Dan juga kita menghadapi tantangan-tantangan sekitar. Tetapi yang mempersatukan kita, yang mempersatukan Jemaat GKPJ adalah apa? Kasih Yesus. Kasih yang mengasihi jiwa-jiwa dan pribadi-pribadi yang ada di sini. Dan kasih itu bahasanya universal. Bisa diterima semua orang. Saudara, kalau engkau mengasihi seseorang atau tidak, itu kelihatan. Kelihatan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Tapi kalau engkau menampilkan yang sungguh-sungguh, orang yang tidak mengenal pun tahu ini benar-benar sungguh-sungguh. Seorang yang bernama Martin Luther Jr., seorang presiden daripada Afrika waktu itu. Dia berkata, love is the only force capable of transformation an enemy into friend. Kasih adalah kemampuan yang dapat mengubah musuh menjadi teman. Ya. Jadi mungkin ada orang kita tidak kenal, atau mungkin ada musuh-musuh kita, atau siapapun itu. Bagaimana mengikatnya? Itu dengan bahasa kasih. Martin Luther tidak hanya berkata-kata atau berpuisi saja ya, tetapi dia benar-benar menghidupinya. Saya teringat dengan kisahnya di mana saat dia di penjara karena memberitakan tentang keadilan bagi kaum hitam. Karena saat itu kaum hitam dianggap minoritas dan diperlakukan tidak adil. Dia ditangkap, disiksa dan digantung terbalik. Dan saat itu kepala sipir penjara memukulnya, menyiksanya, bahkan gantung terbalik dan dikencingi. Saudara-saudara juga bisa bayangkan gak seperti itu? Kita ditangkap, kita disiksa, digantung terbalik, bahkan dikencingi. Tapi alih-alih membalas dendam, saat beliau keluar dan menjabat posisi yang sangat tinggi dan strategis, dia mencari kepala sipir itu. Pokoknya harus cari orang itu, cari sampai ketemu. Akhirnya ketemu. Saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan ya, saudara-saudari lakukan jika ketemu dengan orang yang telah memperlakukan kita seperti itu. Dulu kita tidak mampu melawannya, sekarang kita punya otoritas, dan dia ada di hadapan kita. Martin Luther berkata seperti ini, saat engkau mengincingi saya dan menyiksa saya, satu hal yang saya ingat, saya tanamkan di hati saya, hal yang akan saya lakukan pertama kali setelah keluar dari sini adalah mengampunimu. Dan dia tunjukkan, orang itu datang dan dia peluk, dia katakan, aku mengampunimu. Semuanya karena dia merefleksikan ada kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan sesuatu pemuritan, kita mengasihi pekerjaan ini, mengasihi misi ini akan terasa berat. Tetapi berkat dan berat hanya beda huruf K. Bedanya di mana? Kristus dan kasih. Kalau pelayanan kita, hidup kita, misi kita, pelayanan kita, tidak ada Kristus dan tidak ada kasih, berkat pun jadi berat. Tetapi ada Kristus dan kasih, berat pun jadi berkat. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan pemuritan yang berat tapi penuh berkat bersama Kristus dan menghidupi kasih yang sejati itu? Di dalam perjalanan pemuritan, kita hanyalah bejana kosong yang diisi oleh kasih Allah yang meluap, sehingga mengisi bejana kosong yang lain di tengah dunia
yang memerlukan kasih. Mungkin di antara kita banyak yang bejananya sedang kosong, yang butuh diisi oleh kasih Tuhan. Maukah kita dengan sungguh-sungguh kata kepada Tuhan, Tuhan sentuh hatiku, agar saya sungguh-sungguh mengasihinya. Jangan biarkan saya hanya mengajak-ajak saja, tetapi tanpa dahulu mengasihinya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan apakah saya sungguh-sungguh mengasihinya? Ya, kalau kita benar-benar mau mengasihinya, ayo kita lanjutkan. Ya. Tapi kalau kita sebenarnya tidak benar-benar mengasihinya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu hanya sesuatu yang terlihat di luar, tapi benar tidak sungguh-sungguh di dalam. Penting bagi kita selain mengecek bagaimana kualitas kerohanian kita, bagaimana kuantitasnya, kita juga perlu mengecek bagaimana kualitas dan kuantitas kasih kita di hadapan Tuhan. Ini juga merupakan satu takaran yang sering dilupakan. Kesimpulan hari ini, mari kita fokus ke dalam panggilan pemuritan yang berfokus dan bergantung penuh kepada Yesus dan selalu menyatakan kasih Yesus. Berbelas kasihan, penuh kasih kepada orang lain dimanapun kita berada. Dan niscaya dimanapun kasih itu hadir, Kristus itu hadir. Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridmu dan aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Dan wujud penyertaan Kristus yang nyata hadir saat engkau mulai belajar mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi dirimu, dan kasih orang sekitarmu. Kiranya terjadi kebangunan yang nyata di tengah gereja dan kerohanian kita saat ini. Kiranya generasi mendatang GKPJ boleh mengingat hari-hari di mana generasi kita saat ini adalah generasi yang setia kepada Tuhan, penuh kasih, dan nyata membawa jiwa kepada Bapa untuk diubahkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersyukur Tuhan kami diingatkan dua hal penting di dalam kehidupan kami. Agar kami tidak hanya menginjili, tapi kami mau juga belajar menjadikan orang lain murid. Tetapi sebelum kami pergi memuridkan Tuhan, kiranya Tuhan ubahkan hati kami agar kami terlebih dulu menjadi murid yang memprioritaskan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Kiranya sebelum kami menjadikan orang, memfollow up orang lain kepada Tuhan, kami juga mau Tuhan diintrospeksi dan diubah oleh-Mu dahulu. Dan Tuhan, sebelum kami pergi melakukan banyak hal bagimu, kiranya Tuhan berikan satu hati yang penuh kasih, hati Yesus. Sehingga itulah yang kami bagikan kepada orang sekitar kami. Sehingga kasih-Mu lah yang berdampak, kasih-Mu lah yang mengikatkan kami, dan kasih-Mu yang mempertumbuhkan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa. Amin.